Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Sekarang, ayo simak tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi berikut ini. Pernah tidak melihat kegiatan seperti di gambar ini? Menurut kalian, sumber energi panasnya berasal dari mana ya? Ya, tepat sekali. Sumber energi panas pada saat kita menjemur pakaian itu berasal dari matahari. Sedangkan sumber energi panas pada saat kita merebus air itu berasal dari api yang ada pada kompor. Apakah kalian pernah memegang sendok yang berada di dalam gelas berisi air panas? Apa yang kalian rasakan? Ya, kita akan merasakan panas. Hal ini terjadi karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Kira-kira panas itu apa ya? Panas atau kalor adalah energi yang terdapat pada suatu benda yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, panas ini dapat menyebabkan perubahan suhu pada benda. Selain itu, panas juga dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Nah, perubahan wujud benda sendiri terdapat 6 jenis perubahan. Perubahan yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda saat benda cair berubah menjadi benda padat. Contohnya adalah lilin yang berubah menjadi keras. Yang kedua adalah perubahan wujud benda mencair, yaitu perubahan wujud benda yang terjadi saat benda padat berubah menjadi cair. Contohnya adalah es batu yang didiamkan dalam ruangan terbuka lama-lama akan mencair. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Perubahan wujud benda ini adalah perubahan wujud benda dari wujud cair berubah menjadi gas. Contohnya adalah uap air yang dipanaskan. Perubahan wujud yang keempat yaitu perubahan wujud benda mengembun. Perubahan wujud benda mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya adalah titik-titik air yang terdapat pada daun-daun pada pagi hari. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Perubahan wujud benda ini terjadi dari benda padat berubah menjadi gas. Contohnya saat kapur barus dipanaskan. Dan perubahan wujud benda yang keenam adalah mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah uap air pada awan yang berubah menjadi butiran-butiran salju. Nah, suhu pada benda adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada 4 jenis termometer. Apakah kalian sudah tahu? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama ada Celcius. Termometer ini memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah Fahrenheit. Titik beku dari termometer Fahrenheit yaitu 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Termometer yang ketiga adalah Reaumur. Titik beku dari termometer ini adalah 0 derajat Reaumur, sedangkan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Termometer yang terakhir atau yang keempat adalah Kelvin. Titik beku dari termometer ini adalah 273 Kelvin, sedangkan titik didihnya 373 Kelvin. Nah, sekarang apakah kalian tahu contoh perpindahan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari? Perpindahan kalor ini memengaruhi suhu benda. Ketika benda itu menerima kalor, maka suhunya akan naik. Sedangkan ketika benda melepaskan kalor, suhunya akan turun. Ada 2 jenis perpindahan yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah pemuaian. Pemuaian adalah perubahan
panjang, lebar, luas, atau volume pada benda karena benda tersebut menerima kalor atau panas sehingga suhunya menjadi naik. Contohnya adalah pemuaian pada rel kereta api. Yang kedua adalah penyusutan. Penyusutan adalah perubahan yang terjadi pada benda di mana ukurannya menjadi mengecil atau menyusut karena terjadi pelepasan kalor atau suhunya turun. Contohnya adalah ban sepeda pada malam hari. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang? Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.